Oke, selamat berjumpa kembali di Bincang Penerbit Media. Kali ini kita ada bincang sehat bersama pembicara hebat kita, Dr. Karida Saning. Selamat malam, Dokter. Selamat malam Mas Dio, sehat-sehat Iya. saja. Oh, harus sehat karena pembicaranya seorang dokter, jadi kita harus sehat ya. Dan juga teman-teman yang telah hadir, selamat menyaksikan obrolan bincang sehat kita ya. Teman-teman yang nonton di YouTube juga boleh berkomentar dan bisa bertanya-tanya di obrolan dari apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semua manusia pasti butuh yang namanya hidup sehat ya dokter ya. Nah dan juga sebelum ke sana, sebelum kita membincangkan tentang kesehatan dan juga buku yang ditulis oleh Dr. Karida yaitu The Principle of Health, kita mungkin akan membacakan CV-nya Dr. Karida dulu ya. Teman-teman, Silakan Mas Dio. saya akan bacakan CV-nya Dr. Karida. Mungkin saya akan share screen. Apakah sudah tayang? Sudah. Ya. Dr. Karida Salim adalah dokter umum berdomisili di Pontianak ya. Di sela-sela kesibukan melayani pasien, menulis untuk memberikan pengalamannya ke masyarakat. Kita tahu Dr. Karida ini juga menulis puisi, buku puisi, bahkan novel ya selain buku kesehatan. Pernah memenangkan lomba karya tulis ilmiah tentang keluarga sejahtera yang diselenggarakan oleh BKKBN. Buku karya penulis berjudul 12 cara cara efek hidup sehat energik dan mencapai versi terbaik dirimu. Sudah menulis 14 buku antologi, puisi, sepetak rindu bersama, tentang malam, menjalin kasih dengan diri, jejak senja bersamamu, dan sudah menulis 14 buku antologi cerpen. Antara lain Mantra Ajaib, Berhenti Membanding-bandingkan, Secara Impian Masa Kecil, Memeluk Kesempurnaan, Tafsir Romansa. Ini bentuk pentigraf dan motonya adalah lakukan dan perbaiki terus-menerus. Ini adalah kontak email dan Instagram serta Facebook Karida Salim. Semoga teman-teman telah berteman ya di sosial media dengan Dokter Karida untuk mendapatkan info terbaru dari unggahan Dokter Karida. Oke, Dokter Karida dan teman-teman semua, kalau buku yang kami terbitkan di Akademi Menulis Buku Pengembangan Angkatan Pertama adalah The Principles of Health ya. Kita akan nanya-nanya tentang seputar kesehatan ke Dokter Karida ya. Mungkin sebagai pengantar silakan dokter dari awal mula menulis dan sebagainya. Silakan. Terima kasih Mas Dio. Em, saya terinspirasi untuk menulis buku The Principle of Health ini berdasarkan pengalaman saya menangani pasien selama 30 tahun lebih. Saya melihat bahwa banyak orang terjebak dalam pola hidup yang tidak sehat. Hmm. Seringkali juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar kesehatan. Banyak penyakit kronis dan kematian dini sebenarnya bisa dicegah dengan pendekatan kesehatan yang lebih proaktif yang berfokus pada pencegahan daripada sekedar pengobatan. Hmm. Kebanyakan pasien itu datang ketika penyakit sudah berkembang, sehingga sebenarnya hal yang bisa dicegah dengan gaya hidup yang lebih sehat dan pengetahuan tentang kebiasaan hidup yang lebih baik. Demikian dari saya, Mas Dio. Oke, itu latar belakangnya ya. Sebelumnya Iya, belum pernah nulis buku utuh atau tentang kesehatan atau mungkin artikel-artikel ya mungkin ya selama menjadi dokter. yang buku pertama saya itu yang 12 cara efektif hidup energetik, Itu tahun terbit tahun berapa itu? 2023. Oh, iya iya iya. Berarti mulai produktif menulis sejak tahun 2000. 2023. Nah, ini menarik sekali ya. 30 tahun menjadi dokter fokus melayani pasien, tidak sempat Iya, menulis. enggak. Lah kok mulai sempet itu gimana ceritanya? Ya, semenjak saya pensiun kan banyak waktu luang, jadi saya cari-cari kegiatan sampingan. Tapi saya pikir mungkin sudah menggebu-gebu ya selama ini.
Sehingga baru produktif menulis itu banyak banget loh bukunya. Iya, saya mulai menulis sejak SD sih udah mulai menulis puisi, dimuat di majalah kawanku. Kemudian waktu pertama kali lulus saya ikut lomba karya tulis di BKKBN dan jadi pemenang. Menangnya. Tapi terhenti karena kesibukan jadi dokter. Iya, karena kesibukan jadi tidak sempat lagi menulis. Dan sekarang menemukan hidupnya kembali ya, menjadi penulis Iya, dan dokter. uh, Oke, ini menarik sekali. Oke, em, kalau yang buku pertama gimana itu prosesnya? ya saya um, buat sekitar 3 bulan juga. Jadi disiplin banget ya. Iya, ya Oh, mulai dari buku itu saya belajar menulis gitu. Jadi saya terapkan di buku kedua ini. oke. Kalau yang buku kesehatan selanjutnya ada nggak yang mau diterima? Belum ada ancer-ancer sih. Mm-mm. Sekarang lagi menulis novel. Mungkin nanti Oh, setelah ini. keren ya. Oke. Jadi awal mula menulis itu dari masalah kesehatan pasien ya. Iya, saya belajar dari pasien, ada pola hidup yang keliru gitu. Jadi Mm-mm. ya maksud saya dengan membaca buku ini orang menjadi punya apa ya pegangan untuk hidup lebih sehat. Pola hidup yang keliru misalnya apa? Eh, Banyak makan yang lemak-lemak, yang manis-manis, kemudian kurang aktivitas, ya semacam itu. Kayak saya berarti ya, perutnya semakin membuncit ini. Dan suka minuman ini perlu aktivitas berarti ya. Oke, ini dokter. Kalau dokter melihat perkembangan gaya hidup sehat di era digital saya ini gimana? Sebenarnya dengan perkembangan era digital sekarang itu sangat bagus untuk kesehatan ya. Ada misalnya aplikasi untuk kebugaran, kemudian untuk perangkat pemantau kesehatan, terus ada platform edukasi kesehatan yang mudah diakses. Itu sebenarnya sudah mendukung sih untuk orang untuk bisa hidup lebih sehat ya. Tetapi juga ya ada YouTube juga blog kesehatan, medsos tentang nutrisi, olahraga dan sebagainya. Ya, 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 ya. Namun era digital juga ada tantangannya seperti meningkatnya gaya hidup apa ya yang eh, kurang bergerak itu ya. Lebih banyak di depan layar saja. Duduk terus Itu gitu ya, juga mager ya. ya Itu jelas kurang menyehatkan ya kalau ya mager. itu yang kurang sehatnya. Mm-mm. Demikian Mas Dio. Ya, ya teman-teman boleh nanya ya. Ini dokter, sebenarnya ya, salah satu prinsip kesehatan yang paling penting menurut dokter Karida apa sih? Yang paling penting menurut saya itu adalah mencegah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu kita sudah tahu semua. Tetapi kadang-kadang ya orang tidak menerapkan prinsip itu. Pencegahan bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi juga mencakup tindakan proaktif, misalnya memperkuat tubuh dan pikiran, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Hmm. Pencegahan juga meliputi mulai dari pola makan yang sehat, olahraga teratur, hingga menjaga keseimbangan mental. Kemudian pola makan yang seimbang memberikan tubuh nutrisi yang dibutuhkan untuk berfungsi optimal. Sementara olahraga membantu menjaga kebugaran fisik dan mental. Dibantu dengan tidur yang cukup, manajemen stres juga merupakan hal penting untuk mencegah penyakit. Hmm. Uh, Ini penting untuk penyakit kronis, misalnya orang sakit diabetes, darah tinggi, jantung. Itu sebenarnya berhubungan dengan gaya hidup. Dengan mengubah pola gaya hidup sehat, maka risiko terkena penyakit kronis ini bisa dikurangi. Jadi awal Pencegahan juga mula meliputi, ya, berarti awal mula penyakit itu sebenarnya dari gaya hidup ya, Dok ya? ya, dari gaya hidup yang tidak sehat, kemudian timbullah darah tinggi, diabetes, Diabetes. kemudian meningkat lagi ke jantung, sampai stroke dan sebagainya. Pencegahan juga melibatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mengetahui ada tidaknya penyakit pada tubuh seseorang. Hmm. Demikian Mas Dio. Ya, ini menarik sekali ya, teman-teman. eh Sebenarnya pencegahan yang paling
apa ya rutin untuk menjaga kesehatan itu mulai dari mana saja sih? Apakah makanan atau ke pekerjaan atau kegiatan yang bisa mengakibatkan tadi gangguan-gangguan itu? Gimana dok? Eh, kita bisa mulai dengan mempunyai pola hidup sehat, Hmm. yaitu kegiatan rutin yang ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, maupun emosional. Misalnya mengatur makanan, apa-apa saja yang dimakan, Ya, ya, ya. kemudian melakukan aktivitas fisik, kemudian tidur yang cukup, dan dengan adanya pola hidup yang sehat ini bisa mengurangi risiko terjadinya penyakit, meningkatkan kualitas hidup, dan supaya kinerjanya bisa lebih baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, yaitu misalnya porsinya tepat, kemudian karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin mineralnya seimbang. Kemudian menghindari makanan yang diolah, tinggi gula, tinggi lemak. Kemudian banyak makan buah, sayur, bijian, dan protein dalam makanan. Yang ketiga yaitu melakukan aktivitas fisik rutin, melakukan olahraga minimal 150 menit per minggu atau setengah jam per hari, seperti berjalan, berlari, atau berenang. Yang keempat yaitu melakukan tidur yang cukup. Tidur yang cukup sekitar 7 sampai 9 jam sehari. Tidur penting untuk memperbaiki sel tubuh, meningkatkan kekebalan, dan memulihkan tenaga. Demikian itu supaya kita bisa sehat secara ideal, Mas Itu Dio. ya dokter ya. Nah, ini menarik sekali mengingatkan kita sebagai reminder supaya pola hidup kita semakin baik, semakin sehat, dan meningkatkan kualitas hidup ya dokter ya. Ya, Oke. Kemudian ini dokter, adakah mitos kesehatan yang sering disalahpahami oleh masyarakat? ada Mas Dio. Kadang-kadang masyarakat berpikir kalau sudah sakit cukup dengan minum obat saja Hmm. tanpa melakukan hal lain. Padahal sebenarnya minum obat saja tidak cukup. Perlu dibarengi dengan mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat. Hmm. Misalnya orang darah tinggi, dia mesti diet mengurangi makanan yang asin-asin, lemak-lemak, mengurangi stres dan sebagainya. Mm-mm. Itu kemarin saya ketemu dokter konsultasi jerawat pun bisa ditimbulkan karena stres ya. Ya, bisa. Stres menimbulkan jerawat itu bisa. Oh, kemarin saya ke dokter kulit. Iya 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 ini menarik sekali teman-teman. Nanti saya aja boleh nanya tentang tentang kesehatan ya dari hasil bincang kita dan juga kesehatan secara umum maupun spesial kepada dokter Karida. Nah, pertanyaan berikutnya sangat menarik dokter. Sebenarnya, bagaimana sih agar kita sehat secara ideal? Dalam arti sehat mental, fisik, ya, atau jiwa sekaligus, gimana, Dok? Secara ideal, kita mesti mengatur, yang pertama itu mengatur keseimbangan antara kerja dan istirahat. Kalau kita kerja terus-menerus tanpa istirahat yang cukup, maka akan terjadi kelelahan fisik dan mental. Sebaliknya, bila waktu istirahat berlebihan, maka hasil kerja akan menjadi sedikit. Kemudian yang kedua yaitu melakukan manajemen stres. Mengelola stres misalnya dengan melakukan meditasi, teknik pernapasan, atau aktivitas relaksasi untuk penting untuk kesehatan mental dan emosional. Yang selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Seseorang bisa saja nampak sehat tetapi tahu-tahu terkena stroke. Ternyata dia menderita tekanan darah tinggi. Jadi dianjurkan untuk memeriksa kesehatan rutin minimal setahun sekali. Yang selanjutnya untuk yang sudah memiliki penyakit kronis yaitu kondisi medis yang berlangsung dalam jangka waktu lama minimal 3 bulan. Misalnya diabetes, jantung, darah tinggi, kanker, eh, biasa rematik, dan penyakit pernapasan kronis. Jadi dengan menerapkan prinsip ini secara konsisten akan membantu menciptakan gaya hidup sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Itu Demikian ideal Mas sekali Tio. ya, Dok, ya. Iya.
Ya ini saya jadi apa namanya ingat oh minggu ini saya baru olahraga sekali padahal minimal setengah jam ya sehari ya Iya, 150 jam. per minggu. Iya. Oke. Kalau nggak olahraga kan 150 sehatnya menit. Jam atau menit? Setengah jam 1 hari. cukup ya itu ya. Iya, Jalan kaki, renang gitu. iya. Ini saya rasakan juga dokter kalau misalnya 3 hari nggak olahraga itu badan kaku, leher kaku. Mm-mm. Berarti itu udah kebiasaan. Ya, kalau misalnya rutin lagi terus kita jadi fresh, seger ya kan ya. Itu. Oke, selamat bergabung yang baru bergabung. Kak Lila, Kak Aviani, Kak Vidya. Dokter ini ada pertanyaan lagi dokter. Nah, tadi kan kita bahas tentang gaya hidup sehat yang ideal. Nah, kita juga harus punya prinsip hidup yang sehat. Itu gimana dokter sesuai dengan buku yang dokter tulis? Oh, yang tadi jawaban untuk prinsip hidup sehat, Mas Dio, sorry. Nggak apa-apa, diulang nggak apa-apa. Sama Oh yang iya, ideal gitu, diulangi nggak apa-apa. ya, yaitu adanya keseimbangan kerja dan istirahat. Mm-mm. Supaya bisa bekerja dengan baik dan optimal, perlu Mm-mm. ada istirahat yang cukup. Kemudian melakukan manajemen stres, memeriksa kesehatan rutin minimal setahun sekali. Kemudian yang ada penyakit kronisnya, mencari penanganan yang tepat. Oh iya, manajemen stres itu gimana itu? Ya, Manajemen stres itu gimana dok? manajemen stres dilakukan dengan meditasi, teknik pernapasan, atau aktivitas relaksasi lainnya. Kalau nyanyi termasuk itu enggak? Itu termasuk aktivitas Itu kalau saya lagi stres saya nyetel musik ikut nyanyi. nyanyi, Oh, oh, pergi jalan-jalan, oh, oh, ya, ya. karaoke. Oh, oh. Ya, ya bisa bisa mengurangi stres ya. Oke, Iya, jawab, terjawab, jawab. Oke, oke, oke. Nah, ini teman-teman, ini kesempatan teman-teman untuk nanya ya. Semua boleh nanya. Padahal awalnya hanya saya yang nanya, tapi karena semakin banyak yang datang di sesi bincang bersama Dr. Karida, maka saya punya satu pertanyaan lagi. Nah, setelah ini teman-teman saya persilakan untuk nanya ke langsung ke Dr. Karida. Nah, tadi semua itu perlu namanya pola hidup ya, yang sehat. Nah, gimana sih dok kalau cara ngaturnya supaya punya pola hidup yang sehat ya tadi tidur yang cukup, punya manajemen stres yang baik, terus kerja juga maksimal ya gimana itu dok prinsip-prinsipnya? memang mengatur pola hidup sehat memerlukan kedisiplinan dan konsistensi. Ya. Berikutnya itu yaitu yang pertama, mencegah penyakit. Mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati. Mencegah penyakit bisa dilakukan dengan mencuci tangan, misalnya menggunakan masker, menjaga kebersihan lingkungan, sampai melakukan vaksinasi. Ya, ya, Yang kedua, melakukan interaksi sosial dengan teman atau keluarga. Kemudian ada dukungan dari keluarga atau teman bila kita ada persoalan. Itu bisa membantu meningkatkan kebahagiaan, mengurangi stres, dan membantu mengatasi persoalan hidup. Yang ketiga, Hmm. kita ikut uh, berperan aktif dalam menjaga kesehatan lingkungan. Bila lingkungan banyak debu, kotoran, dan asap, itu bisa menimbulkan infeksi saluran pernapasan. Jadi kita harus ikut serta menjaga kesehatan lingkungan. Yang keempat, ikut mengatasi tantangan kesehatan global. Pandemi COVID-19 yang baru saja berlalu menyadarkan manusia bahwa masalah kesehatan di suatu negara bisa berdampak ke negara lain di seluruh dunia. Jadi kita semua harus ikut bertanggung jawab atas masalah kesehatan global. Oke, Demikian Mas oke. Dio. Makasih dokter. Nah sekarang siapa dulu yang mau nanya teman-teman? Saya persilahkan. Saya duluan ya, Mas. Oke, silakan Mas Adam. Selamat malam, dokter. Saya cuma pengen bilang kalau misalnya saya ini kan tukang ngopi yang di kafe-kafe itu, kalau untuk menetralisir manisnya itu seperti apa ya? Apa kita minum air putih yang banyak atau bagaimana, dok? Terima kasih.
Terima kasih Mas Adam. Sebenarnya minum kopi itu kurang bagus untuk kesehatan. Dia bisa Mm-mm. meningkatkan tekanan darah, bisa juga menimbulkan sakit ma pada orang yang apa ya, sensitif gitu. Ya, ya, ya. Apalagi biasa di dalam kopi itu ada campuran pemanisnya juga. Itu bisa menimbulkan kencing manis kalau diminum berkelanjutan. Jadi sebaiknya kalau minum ya air putih saja itu paling aman untuk kesehatan dan paling sehat. Tapi kalau mungkin sekali-sekali ya enggak masalah, jangan dilakukan terus-terusan. Ya. Demikian Mas Adam. Ya, terima kasih dok. Oke, ini mumpung nanya-nanya free ya. Jadi teman-teman boleh nanya bebas, silakan. Selanjutnya, yang punya masalah kesehatan atau temannya punya masalah kesehatan juga boleh ditanyakan. Silakan. Kak Lila, Mas Tio, Ya, izin bertanya, Mas Tio. boleh monggo Mas Tio. Dokter, mau Ya, tanya, sebenarnya jam tidur ideal tuh berapa jam sih? Atau sesuai 7 umur? sampai 9 jam sih aturannya. Eh, tapi kadang-kadang 5 jam juga cukup baik gitu. Ya, 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 ya. Ya, terus yang itu ada dulu kan ada tulisan-tulisan tentang, oh kalau tidur jam 1 malam itu ada organ yang harusnya bekerja tapi harusnya istirahat tapi disuruh bekerja. Itu sebenarnya benar atau enggak sih, dokter? Kalau itu sebenarnya eh, menurut ilmu apa ya holistik ya. Jadi kalau di ilmu kedokteran sih tidak dibahas mengenai itu. Kalau di ilmu kedokteran lebih mengenai lamanya tidur itu yang mesti diperhatikan. Mungkin kalau dia tidurnya jam 1 tapi bangunnya jam 6, mungkin masih cukup eh, lama tidurnya itu masih cukup bagus. Ya, demikian Mas Tio. Ya, 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 ya. Mas Tio, Silahkan, Mas Tio matur nuwun. Silahkan yang lain. mungkin kalau ada penjelasan saya yang kurang jelas silakan dibaca di bukunya langsung ya. Ya, siap. Kak Vidya mungkin, Kak Tevi, Kak Lila dulu silakan. Iya, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Bu. Eh, Gini dok, saya mau tanya. Saya sekeluarga itu apa ya dok, suka yang ini, apa itu suka nyemil roti-rotian yang manis-manis dok. Ya, Kami itu nggak bisa kalau makan tanpa yang roti. Itu misalnya kita sehari nggak makan roti, itu kita itu rasanya kayak ada yang kita cari apa gitu, meskipun oh iya, anak-anak itu kan biar nggak kayak orang tuanya, saya rubah polanya, oh saya buatkan cemilan yang nggak manis gitu kan. Tapi mereka tetap, kok nggak ada roti sih, kok nggak ada donat sih gitu lah. Kan kayak sekarang kan banyak yang viral gitu ya, anak kecil kena diabetes, terus ya, anak kecil obesitas. Nah, saya sebagai ibu itu kan kadang tuh saya kurangi gulanya gitu kan. Saya pribadi dok, itu kalau nggak lama nggak makan apa ya, saya tuh sukanya kan roti yang enak gitu kan ya dok. ya, Roti yang enak biasanya ada butternya, terus toppingnya itu enak. Jadi kan itu manisnya banyak gitu kan dok. Kalau misalnya saya lama nggak makan itu rasanya kok, saya pernah dok diet nggak makan roti. Itu saya merasa sedih, saya merasa kayak ya Allah kok sedih banget gitu kan. Terus saya tuh sering stres gitu dok. Terus saya akhirnya mikir gini kan, karena diet itu kan mikir, aku hari ini makan ini, hari ini makan ini, sebisa mungkin nggak makan yang manis kan gitu. Itu malah membuat saya stres. Terus akhirnya saya kembali lagi, udah wes saya makan roti lagi, karena ketika makan roti atau cake itu membuat saya tuh bahagia gitu loh dok. Lah kayak gitu terus yang harus saya lakukan itu tetap dengan apa, tetap makan roti dan cake atau gimana gitu dok, karena kan kita harus memang mengurangi manis itu, apalagi saya udah mau kepala 4, suami juga kan gitu dok, itu gimana caranya dok? ya. Saya Terima udah kasih kepala Bu. 4. Iya, Kak Dio sama kayaknya umurnya sama deh. Ya, saya 40 pas. Iya,
Iya, 40. Silakan dokter. Ya, Terima kasih Kak Lila. terima kasih Bu. Sama-sama. Iya, Makan roti sebenarnya boleh-boleh saja Bu. Selama jumlahnya secukupnya saja, tidak berlebihan. Terus mungkin juga tidak ada riwayat diabetes, itu masih aman ya untuk makan roti. Bisa kalau kita makan roti itu sama dengan nasi, mie juga sama ya. Jadi kalau kita makan makan banyak, gula darah akan naik tinggi. Tapi kalau kita makan sedikit, gula darah naik sedikit, kemudian turun lagi. Jadi boleh makan sedikit, kemudian selang 2 jam boleh makan lagi. Jadi makan sedikit tapi sering. Jadi jangan makan banyak-banyak. Jadi kalau selama tidak ada riwayat diabetes masih aman Bu makan roti. Kalau udah ada oke. riwayat diabetes, mungkin jumlahnya mesti dikurangin lagi. Kemudian anak-anak selama tinggi badan berat badannya masih proporsional, itu memang tidak usah dibatasin makan-makannya. Cuma memang kalau manis-manis sebaiknya dikurangin, karena kalau sudah biasa minum yang manis-manis itu nanti kalau ada yang kurang manis nanti dia tidak biasa begitu. Jadi kebiasaan Iya, minum yang manis itu kurang bagus. Ya, iya, iya. demikian Bu, Terima kasih. Iya, terima kasih, Dok. Terima kasih. cukup Nanti jelas. Iya, penjelasan lebih lanjut ada di bukunya Dokter Karida ya. oke. Nanti bisa masuk ke saya. Iya, iya. Bisa Iya, dicek up terima di Shopee Bu, kasih. mumpung ada diskon ongkir 99. Iya, Oke, terima kasih. sama. Berikutnya silahkan Kak Tevi, Kak Vidya, Kak Aviani. Monggo. Kalau masalah kesehatan yang sering dihadapi sekarang-sekarang ini apa, Dok? Oleh pasien Dokter Karida? Kebanyakan. Ya, yang umum sih ISPA. Hmm, Tapi ada juga sekarang orang takut cacar monyet. ya mengerikan tuh ya cacar monyet ya. Iya, sudah mulai ada di Nah, Indonesia. sudah sampai di Indonesia. Mm-mm. ISPA itu anak-anak atau orang dewasa? Anak-anak dan dewasa sama aja. Itu kenapa itu penyebabnya? Penyebabnya kan biasa kadang karena cuaca juga sih. Perubahan musim, Hmm. bisa juga. Kemudian mungkin karena ada yang batuk, terus anak-anak menular ke yang satu Enggak sekolah bagus. gitu. Gitu. Ya, ya, ya. Oke, ini kayaknya sudah nggak ada yang nanya. Nah, kita ke pesan-pesan dari dokter nih untuk menjaga kesehatan kita itu gimana sih? Mungkin satu dua prinsip kesehatan dari bukunya dokter bisa kita bagikan dan selengkapnya teman-teman bisa memesan di Shopee ya. Dan juga langsung ke dokter Karena juga boleh, ke Dimida juga boleh. Kalau ke dokter Karena sudah bertanda tangan ya dok ya. Ya dokter ini penjelasan terakhir dan Boleh foto bersama juga. boleh boleh bersama. Nanti setelah ini kita foto bersama ya. Ya, Ya, sebenarnya di buku saya itu membahas ada 12 prinsip, hmm, 12 bab ya. Yang pertama mengenai pola hidup sehat, hmm, yang kedua pola hidup sehat yaitu mulai dari mengatur makanan, aktivitas fisik, tidur yang cukup, dan kebiasaan sehari-hari. Kemudian yang kedua tentang nutrisi optimal, yaitu mengkonsumsi makanan bergizi dengan porsi yang tepat. Kemudian menghindari makanan olahan, tinggi gula, dan lemak trans. Yang ketiga, mengatur aktivitas fisik rutin, misalnya olahraga minimal 150 menit per minggu. Kemudian tidur yang cukup 7-9 jam untuk memperbaiki sel tubuh, meningkatkan sistem kekebalan, dan memulihkan energi. Kemudian di bab kedua ada tentang keseimbangan kerja dan istirahat, yaitu kalau kita kerja terus-menerus akan terjadi kelelahan fisik dan mental. Sebaliknya kalau waktu istirahat berlebihan, masa hasil kerjanya menjadi sedikit. Kemudian yang kedua melakukan manajemen stres, mengelola stres dengan meditasi, teknik pernapasan, atau aktivitas relaksasi. Yang ketiga melakukan pemeriksaan kesehatan rutin minimal setahun sekali. Kemudian keempat penanganan penyakit kronis, misalnya
diabetes, jantung, darah tinggi, kanker, dan lain-lain. Kemudian yang bab terakhir tentang pencegahan penyakit, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga kebersihan lingkungan, sampai vaksinasi. Kemudian melakukan interaksi sosial dan dukungan, karena itu bermanfaat untuk meningkatkan kebahagiaan, mengurangi stres, dan membantu mengatasi persoalan hidup. Yang ketiga, ikut menjaga kesehatan lingkungan, karena lingkungan yang kotor bisa menyebabkan penyakit. Yang keempat, ikut membantu mengatasi tantangan kesehatan global. Demikian intisari dari buku The Principle of Health yang ditulis oleh saya. Menarik Demikian Mas sekali. Dio. Menarik sekali Dokter Kadir dan juga teman-teman. Kita akan jumpa kembali. Oh, ini ada yang tanya. Boleh Kak Vidya mau nanya tapi bingung nanya apa. Boleh, silakan. Sebelum kita tutup, ya teman-teman jangan lupa untuk Check out. check out dan juga ikut Akademi Menulis Buku Pengembangan Diri Angkatan 2025 ya. Ya, ajak teman-temannya ya dokter ya. Ya. Kak Dio emang boleh ikut lanjutan? Oh, boleh. Kalau yang sudah ikut ya langsung kirim naskah. Oh gitu. Lah ini masih proses revisi, boleh ikut daftar lagi. Nggak usah daftar. Kalau yang udah ikut ya langsung kirim naskah berikutnya. Oh gitu. Terima Oke, kasih. yuk kita foto bersama dulu ya. Terima kasih semuanya. Dokter, terima kasih. Kita stop dulu recordingnya.